Selamat datang di InfoWiki, tempat di mana kita mengungkap misteri, sejarah, dan peristiwa penuh makna dari masa lalu. Dalam episode kali ini, kita akan membahas salah satu situs paling misterius di dunia, Madain Salih. Kota ini menyimpan kisah peradaban yang maju, mukjizat nabi, dan kehancuran yang menjadi peringatan bagi umat manusia. Berada di jantung Gurun Hijaz, di barat laut Arab Saudi, terdapat sebuah situs arkeologi yang penuh misteri, Madain Salih. Kota ini pernah menjadi rumah bagi kaum Tsamud, kaum yang disebut dalam Al-Quran sebagai kaum yang dibinasakan karena keingkaran mereka. Disinilah keajaiban dan tragedi bertemu, meninggalkan jejak sejarah yang mengundang tanda tanya hingga hari ini. Dalam sejarah, Madain Salih dikenal sebagai Al-Hijr atau Hegra. Kota ini merupakan sebuah situs arkeologi yang terletak di dekat Al-Ula, Provinsi Madinah di wilayah Hijaz, Arab Saudi, dan didominasi oleh peninggalan kerajaan Nabatea dari abad ke-1 Masehi. Madain Salih merupakan kota Nabatea yang paling selatan serta kota terbesarnya yang kedua setelah ibu kota kerajaan, Petra. Madain Salih menjadi saksi bisu peradaban kaum Tsamud, yang disebut dalam Al-Quran sebagai kaum yang diberi keajaiban oleh Allah melalui Nabi Salih alaihi salam. Tsamud adalah kaum yang diberi kemakmuran dan memiliki teknologi tinggi dalam seni memahat batu, menciptakan rumah dan istana langsung dari tebing batu. Kaum Tsamud diyakini sebagai penerus dari kaum Ad, yang juga mengalami kehancuran akibat kedurhakaan mereka. Mereka mendiami daerah yang subur, memiliki sistem pengairan yang maju, dan arsitektur yang luar biasa. Banyak sejarawan yang menyebut bahwa kemampuan mereka dalam membangun kota dari batu, adalah bukti kecerdasan dan teknologi tinggi yang telah ada jauh sebelum peradaban-peradaban besar lainnya. Namun, kemegahan mereka tidak dibarengi dengan ketakwaan. Ketika Nabi Salih alaihi salam datang, dengan membawa peringatan dari Allah, mereka menolaknya dengan angkuh. Sebagai bukti kenabiannya, Allah mengeluarkan seekor unta betina dari batu, yang menjadi mukjizat besar di hadapan mereka. Akan tetapi, kaum Tsamud justru membangkang dan membunuh unta tersebut. Dalam Al-Quran, Tsamud disebut sebanyak 26 kali, baik dalam bentuk kata yang berdiri sendiri, maupun untuk menunjukkan kaum. Sementara sumber lainnya menyebutkan keberadaan kaum Tsamud terdapat dalam syair-syair Arab kuno, catatan sejarah Asyur, prasasti kuil Yunani dari Hijaz Barat Laut tahun 169 Masehi, sumber Kekaisaran Romawi Timur abad ke-5 Masehi, dan grafiti Arab Utara kuno di Taima. Nama Tsamud diambil dari leluhur mereka yang diyakini merupakan cicit dari Sem, salah satu putra dari Nabi Nuh yang selamat saat banjir. Silsilahnya adalah Tsamud bin Abir, bin Iram, bin Sem, bin Nuh. Kaum Tsamud merupakan bagian dari bangsa Arab dari rumpun bahasa Semit. Para sejarawan mengelompokkan kaum Tsamud ke dalam kelompok etnik Arab Baidah, yakni kelompok etnik yang telah musnah sebelum penyebaran Islam di Jazirah Arab. Kaum Tsamud tinggal di kawasan bebatuan di antara Hijaz dan Tabuk. Ada beberapa bukti bahwa sebagaimana kaum Ad, kaum Tsamud juga berasal dari semenanjung Arab Selatan, namun kemudian mereka berpindah ke utara. Peradaban kaum Tsamud merupakan salah satu peradaban Arab kuno. Mereka diperkirakan berasal dari wilayah Arab Selatan, yang kemudian pindah menuju utara. Kaum ini kemudian menetap di Gunung Atlab, Madain Salih. Mayoritas kaum Tsamud bekerja sebagai pengukir dan pemahat bukit, yang menjadikan mereka ahli dalam membuat rumah dengan memahat gunung batu. Ukiran dan pahatan mereka hingga saat ini dapat ditemui di Gunung Atlab, dan hampir seluruh Arab bagian tengah. Peradaban kaum ini berkembang khususnya di bidang pertanian, peternakan dan arsitektur, yang membuat penduduknya hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 73, disebutkan bahwa Allah telah mengutus seorang nabi kepada kaum Tsamud. Nabi tersebut bernama Salih, yang merupakan bagian dari masyarakat kaum Tsamud. Pengutusan Salih sebagai nabi kepada kaum Tsamud membawa pesan untuk menyembah Allah, dan menjauhi larangannya dengan membawa mukjizat berupa seekor unta betina. Surah An-Naml ayat 45 menyebutkan, bahwa setelah Nabi Salih mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, kaumnya malah terbagi menjadi dua golongan. Dalam Surah Al-A'raf ayat 75, diketahui bahwa dari kaum Tsamud ada sebagian yang beriman kepada pesan yang disampaikan oleh Salih, yakni penduduk dari kaum yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan. Sementara itu, para pemuka dan pembesar kaum Tsamud menolak ajaran yang disampaikan oleh Salih dengan menyombongkan diri. Mereka yang tidak menerima ajakan keimanan yang dibawa Nabi Salih, kemudian menyembelih unta betina yang dibawa oleh sang Nabi. Salih yang telah diberi wahyu akan datangnya azab karena tindakan di luar batas tersebut, lalu memberikan peringatan kepada mereka, dan meninggalkan kaumnya dengan mengikut sertakan para pengikutnya yang telah beriman. Allah kemudian menimpakan azab kepada kaum Tsamud berupa petir dengan suara yang menggelegar. Suara dahsyat yang mengguncang bumi serta badai ini menghancurkan tempat tinggal kaum Tsamud dalam sekejap. Hancurnya bangunan ini juga membuat semua orang yang merasakan bencana tersebut mengalami kematian.
Kehancuran kaum Samud diceritakan di dalam Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 5. Dalam ayat ini, kaum Samud mengalami kemusnahan akibat bencana besar. Penyebab musnahnya kaum Samud juga disampaikan pada Surah Al-Haqqah ayat 4, yaitu karena mendustakan hari kiamat. Kemusnahan kaum Samud juga diberitakan di dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 51. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kaum Samud dimusnahkan hingga tidak satupun penduduknya yang masih hidup. Hingga hari ini, reruntuhan Madain Salih masih berdiri tegak, sebagai saksi bisu kehancuran kaum yang durhaka. Para arkeolog yang datang ke tempat ini seringkali merasa adanya aura aneh, seolah-olah tempat ini masih menyimpan energi dari peristiwa tragis yang terjadi ribuan tahun lalu. Banyak yang percaya, bahwa Madain Salih tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga kutukan bagi mereka yang tidak menghormatinya. Beberapa ekspedisi penelitian bahkan mengklaim mengalami kejadian aneh selama berada di sana, seperti mendengar suara-suara tanpa sumber yang jelas atau peralatan mereka tiba-tiba tidak berfungsi. Madain Salih memiliki berbagai nama dari berbagai masyarakat dan kebudayaan yang pernah menghuni kawasannya. Sejarawan Yunani, Strabo, serta beberapa penulis lainnya menyebutnya sebagai Hegra. Kota ini terletak 20 km di sebelah utara Al-Ula, 400 km barat Laut Madinah, dan 500 km ke arah tenggara dari Petra, Yordania. Madain Salih berada di wilayah kaki dataran tinggi basalt, yang merupakan bagian dari pegunungan Hijaz. Sisi barat dan barat laut dari Madain Salih memiliki tinggi muka air pada kedalaman sekitar 20 meter. Madain Salih dicirikan oleh bentangan padang pasir di sekitarnya dengan sebaran singkapan batu pasir dalam berbagai ukuran. Wilayah Madain Salih menjadi ramai dihuni pada abad pertama Masehi, di bawah pemerintahan Raja Aretas IV sekira tahun 9 sebelum Masehi hingga 40 Masehi. Ia menjadikan Madain Salih sebagai ibu kota negara kedua setelah Petra di sebelah utara. Daerah kekuasaan kerajaan Nabatea yang berada di perlintasan jalur perdagangan di semenanjung Arab, membuatnya dapat memegang kendali dalam penjualan komoditas dupa, mur, dan rempah-rempah. Madain Salih pun berkembang menjadi sebuah kota politik dan perdagangan, dengan akses pelabuhan ke Laut Merah di Egra Kome. Kondisi geologi di Madain Salih menyediakan tempat yang baik bagi gaya arsitektur pahatan batu Nabatea. Aksara Nabatea ditemukan tertulis pada dinding-dinding bangunan di Madain Salih. Bangsa Nabatea juga membangun sistem pertanian oasis serta membuat sumur dan penampung hujan, yang menjadi karakteristik permukiman yang serupa dengan permukiman-permukiman Nabatea lainnya. Kitab suci Al-Quran menceritakan penghunian wilayah Madain Salih oleh kaum Samud pada masa Nabi Salih. Kaum Samud diceritakan diterjang oleh gempa bumi dan sambaran petir sebagai hukuman dari Allah, karena mereka menolak ajaran Nabi Salih untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan mereka dalam menyembah berhala. Banyak ulama yang memperingatkan agar tidak berdiam di tempat ini terlalu lama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati daerah ini bersama para sahabat, dan beliau memperingatkan agar tidak masuk ke dalam reruntuhan kaum yang telah diazab. Hal ini menjadi pengingat bahwa Madain Salih bukanlah tempat wisata, tetapi lokasi penuh peringatan bagi umat manusia. Terdapat banyak kisah tentang pengunjung yang mengalami kejadian mistis saat mengunjungi Madain Salih. Beberapa di antaranya mengaku mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan misterius, atau bahkan merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Kejadian-kejadian ini semakin memperkuat keyakinan bahwa tempat ini masih menyimpan energi dari kaum Samud yang telah dihancurkan. Penemuan arkeologi di Madain Salih mengungkap banyak hal menarik tentang peradaban kaum Samud. Dari pahatan yang detail hingga sistem pengairan canggih, menunjukkan bahwa mereka memiliki teknologi yang maju. Namun, sebesar apapun kemajuan mereka, akhirnya mereka lenyap akibat kedurhakaan. Bagi umat Islam, keberadaan Madain Salih adalah pengingat bahwa kemegahan dunia tidak berarti apa-apa tanpa keimanan. Sejarah ini mengajarkan bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Banyak ilmuwan yang meneliti Madain Salih, menemukan bahwa kota ini memiliki struktur bangunan yang mirip dengan peninggalan bangsa Nabatean di Petra, Yordania. Beberapa teori menyebutkan bahwa setelah kaum Samud dimusnahkan, wilayah ini sempat dihuni oleh peradaban lain sebelum akhirnya benar-benar ditinggalkan. Selain itu, masih ada perdebatan tentang bagaimana kaum Samud bisa memiliki teknologi tinggi di masa itu. Beberapa ahli berpendapat bahwa mereka mungkin memiliki pengetahuan yang diwariskan dari peradaban sebelumnya, atau bahkan dari peradaban yang kini telah hilang dari catatan sejarah. Madain Salih tetap berdiri sebagai saksi bisu sejarah yang kelam. Bagi yang beriman, tempat ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga peringatan tentang masa depan. Akankah kita belajar dari kesalahan mereka? Ataukah kita akan mengulanginya? Sungguh, sejarah tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diambil pelajaran. Kaum Samud telah membuktikan bahwa kemegahan tanpa keimanan hanya akan membawa kehancuran. Dan kini, kita yang hidup di zaman modern, akankah kita lebih baik dari mereka? Ataukah kita akan jatuh ke dalam kesalahan yang sama? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari InfoWiki.
Sampai jumpa di video berikutnya.